Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala, di mana di kesempatan sore hari ini kita masih dikaruniai berbagai macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, niscaya kita tidak sanggup untuk menghitung daripada nikmat tersebut. Oleh sebab itu, nikmat tersebut adalah wajib bagi kita untuk mensyukuri, dalam artian yaitu menjalani segala perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Yang saya hormati Ketua Yayasan SDI atau MTS An-Najah, ya. Kemudian juga seluruh Dewan Guru yang hadir di kesempatan sore hari ini. Mungkin sudah tidak asing di telinga kita ketika kita mendengar ayat atau perintah Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah terkait dengan kewajiban saum, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum, puasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian la'allakum tattaqun. Allah Jalla wa'ala menghendaki kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa, di mana ketakwaan itu adalah suatu niaga, suatu bisnis, perdagangan yang sangat dan sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-196, 197 dan 198. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-196, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk tidak terperdaya. Oleh siapa? Oleh mereka orang-orang kafir. Sekalipun mereka itu adalah diberikan oleh karunia oleh Allah sampai mereka itu jaya, ya. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian itu terpedaya, kagum dengan kehebatan mereka orang-orang kafir di suatu negeri, ya. Bahkan negeri kita ini konon dikuasai oleh mereka orang-orang kafir, ya. Tapi kita tidak boleh terpedaya, tidak boleh kagum, tidak boleh mengakui kehebatan mereka. Kenapa? Allah Ta'ala jelaskan status mereka dalam ayat yang ke-197. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ternyata kata Allah, karunia yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir sehingga mereka menjadi jaya, menjadi hebat, menjadi berkuasa di suatu negeri. Mereka itu mata'un qalil. Hidup ini sementara, ya.
Hidup yang mereka jalani di dunia ini sementara. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian endingnya, ujung-ujungnya mereka dilemparkan ke neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan itu tempat seburuk-buruknya tempat pulang kampung. Ya. Sehingga ini mereka. Kalau mungkin ada pertanyaan, siapakah status manusia yang paling hina? Maka jawabannya adalah selain kaum muslimin. Ya, karena jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, mereka selain orang-orang yang beriman kepada Allah adalah sejelek-jelek daripada status manusia. Bukan, jawabannya adalah orang yang mungkin statusnya seperti tukang sampah, tukang pulung, bukan. Ya, orang yang paling jelek statusnya adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian barulah di ayat 198 Allah Ta'ala jelaskan daripada perniagaan yang beruntung daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi Allah jelaskan di ayat 196, 197 bahwa mereka orang-orang kafir, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kehebatan, kejayaan, tapi ujung-ujungnya mereka dilemparkan ke neraka. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa Allah janjikan mereka akan mendapatkan surga Allah yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah, itulah karunia dari Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa saja yang ada di sisi Allah adalah suatu kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Jalla wa ala. Mungkin di dalam ayat-ayat yang lain banyak dijelaskan, ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa, Allah siapkan surga yang di dalamnya terdapat mata air dan mereka akhidina ma atahum rabbuhum, mereka memanfaatkan, mengambil daripada apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguhnya mereka itu dahulu ketika di dunia adalah melakukan amalan-amalan kebaikan. Di dalam surah dan ayat yang berbeda juga Allah Ta'ala firmankan, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, Allah siapkan surga dan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Kemudian dalam surat dan ayat yang berbeda, innal muttaqina inda rabbihim jannati wa na'im. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah siapkan. Di sisi Allah itu adalah surga dan kenikmatan-kenikmatan. Apakah sama orang-orang Islam, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, atau dalam artian orang-orang yang kafir? Kemudian dalam surah yang lain, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Innal muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba, dan seterusnya. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga takwa itu adalah suatu perniagaan, suatu bisnis, suatu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Cuma permasalahannya ada tidak indikator substansi hakikat takwa dalam diri kita. Jangan-jangan selama ini kita mengaku bertakwa, beriman kepada Allah, ternyata kita harus malu karena tidak ada indikator dan substansi dalam diri kita terkait dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu, pada kesempatan tausiah yang singkat kali ini, saya akan membawakan tema hakikat takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Inti daripada takwa kepada Allah Jalla wa'ala, indikator atau substansi, jika itu ada, maka berarti kita bertakwa kepada Allah. Tetapi jika itu tidak ada dalam diri kita,
maka jangan-jangan kita adalah seseorang yang malu dan memalukan untuk mengaku bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, indikator atau substansi jika seseorang itu mengaku bertakwa kepada Allah adalah Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dia harus akui bahwa itu semuanya adalah hak, itu semuanya adalah benar, dan tidak diragukan sedikit pun. Jika masih meragukan Islam, masih meragukan Al-Quran, masih meragukan Al-Sunnah, apalagi menentangnya, apalagi menjauhinya, apalagi alergi, apalagi tidak mau mendekatinya, maka jangan sekali-kali mengaku bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Perhatikan. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang diutus oleh Allah dengan Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Wa saddaqa bihi. Dan orang-orang yang membenarkan itu semua. Ya. Dia benarkan Al-Quran, dia benarkan Al-Islam, dia benarkan As-Sunnah tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Semuanya adalah hak. Semuanya adalah benar. Ya. Bahkan saya sering katakan, selain agama Islam, ya, selain agama Islam, Tuhannya Tuhan-Tuhanan, ya, pahalanya pahala-pahalaan, surganya surga-surgaan, nerakanya beneran. Ya, berbeda dengan agama Islam, semuanya adalah hak, benar semua. Tuhannya adalah Tuhan benar. Pahalanya pahala benar. Surganya juga, nerakanya juga. Ya. Nah, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkan Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah, maka Allah Ta'ala menjelaskan inilah status ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga jika ada indikator substansi ini dalam diri kita, maka kita bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Tapi jika tidak ada, maka sungguh sangat dan memalukan bahwa kita mengaku bertakwa kepada Allah, tetapi indikator itu tidak ada dalam diri kita. Ini hakikat takwa yang pertama. Yang kedua, hakikat bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala adalah setelah kita meyakini kebenaran Al-Quran, maka jadikan Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmah. Inilah Al-Quran, basairul linnas, sebagai pedoman untuk manusia. Jadikan semua hidup dan kehidupan kita di atas Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Ya. Semua pola hidup dan kehidupan, mulai dari kita bangun tidur, kemudian kita berjalan, bergerak, beraktivitas, sampai kita tertidur lagi, maka pedomannya adalah Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Dan bahkan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-37. Wa kadzalika ja'alna wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Demikianlah kami telah menurunkan kepada manusia dan jin hukman arabiyya, hukum dalam bentuk bahasa Arab, yaitu Al-Quran. Kemudian wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wala waqa. Jika kalian, seandainya kalian itu tidak mau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah dalam bahasa Arab, dan mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang kafir, setelah ilmu itu jelas datang kepada kalian, malaka minallahi min waliyyi wala waqa, maka Allah berlepas diri daripada perlindungannya, ya, dan penjagaannya, sehingga
kalian akan mendapatkan daripada azab dari Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Sekecil apapun perintah Allah, sekecil apapun larangan Allah, maka kita harus jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Pernah suatu saat, ya, ada mu'allaf baru masuk Islam, ya, saya tuntun dia masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia katakan, kalau menurut saya tidak setuju dengan perintah Allah terkait dengan fankihu ma tauba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', ya. Yaitu terkait dengan perintah poligami, ya. Maka saya jelaskan, dalam Islam tidak boleh kita memilih-milih hukum Allah. Tidak boleh kita jadikan prinsip seperti prinsip memakan makanan prasmanan. Kita kalau diundang kawinan, prasmanan itu makanan banyak. Ada bakso, ada ayam guling, sate guling dan sebagainya. Lalu kita datang, kita memilih yang enak, yang semau kita, selera kita. Syariat Islam tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah perintahkan, maka sami'na wa ata'na. Menguntungkan atau beresiko bagi diri kita. Karena ada hukum-hukum yang jika dijalani sangat beresiko. Mengalami kendala. Tetapi kewajiban kita adalah ketika perintah itu datang, sami'na wa ata'na. Ketika ada larangan Allah, sami'na wa ata'na. Sehingga inilah inti hakikat takwa yang kedua yang harus ada di dalam jiwa seseorang jika dia mengaku dirinya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan dia menganggap ada satu hukum yang hukum itu adalah melebihi Al-Quran, lebih bagus, lebih hebat, lebih jernih dan lebih afdal daripada Al-Quran. Jangan. Karena Al-Quran ini sudah sempurna. Dan hukumnya adalah begitu jelas. Pasti perintah-perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin atau secara umum kepada manusia, perintah tersebut mengandung kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun secara umum. Atau larangan-larangan Allah yang Allah larang kepada manusia atau orang-orang yang beriman. Maka larangan tersebut sudah pasti di dalamnya terdapat perkara mudarat, bahaya, baik secara individu kaum muslimin atau secara umum bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, indikator atau substansi yang harus ada pada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah adalah inqiyad, tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Dalam surah Luqman Allah Ta'ala firmankan, barang siapa yang dia itu tunduk kepada Allah dengan perintah-perintahnya dan dengan segala larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang, wa huwa muhsin, dan dia melakukan amalan-amalan kebaikan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh orang tersebut adalah telah berpegang erat dengan tali buhul yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah bagian daripada al-Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga penting bagi kita untuk memperbaiki kembali 3 indikator ini. Yang pertama adalah, saya ulangi, meyakini Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Islam sebagai perkara yang hak tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang kedua, jadikan Al-Quran, Al-Islam, As-Sunnah sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Dari mulai kita tertidur sampai kita tertidur kembali. Dan yang ketiga, patuhlah kita, tunduklah kita dengan segala perintah-perintah Allah tanpa ada protes, tanpa harus memprotes hukum ini sudah tidak sesuai dan seterusnya. Mungkin yang singkat ini memberikan manfaat
bagi kita semua, khususnya yang hadir di tempat ini. Dan insya Allah Ta'ala akan dilanjutkan oleh Ustadz Abu Samil. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah yang mulia di bulan yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.